ketika kita berpegang teguh kepada Allah dan Sunnah Rasulullah SAW terus memancar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saatnya ketika kita menyampaikan ini juga kepada orang-orang yang perlu kita sampaikan, maka itu menjadi satu pancaran cahaya yang masuk dalam hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah masukkan ilham ketakwaannya itu ke dalam hatinya. Maka nasihat itu bisa merubah sikap, bisa merubah paradigma kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim Maka kenapa di dalam doa kita dan bahkan dalam khutbah baik itu Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha pasti ada pembacaan di dalam bukunya adalah membaca sholawat. Kenapa? Di dalam kajian fikih kalaupun pemimpin khutbah tidak diiringi dengan membaca sholawat, maka khutbah itu menjadi batal. Maka ketika batal, maka rukunnya pun tidak sempurna. Begitu juga doa yang kita lakukan apabila tidak diiringi dengan pembacaan sholawat, maka doa itu masih ketahan. Maka sehingga ketika doa yang kita panjatkan dengan membaca sholawat kita kepada Rasul itu membuka arsy Allah, masuk ke hadratullah, masuk ke dalam sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat satu kesempatan dijabahnya doa kita di hadapan Allah karena ada satu kunci yaitu pembacaan sholawat. Nah, kajian-kajian kita yang kemudian terus kita lestarikan dengan pembacaan sholawat, semoga Allah bukakan mata hati kita. Ketika Allah bukakan mata hati kita ini, sehingga Allah masukkan cahaya ilmu itu ke dalam hati kita, sehingga manfaatnya menjadi kita semangat. Kemudian Allah kuatkan ibadah kita dan Allah menjadikan satu kepastian khusus buat kita, sehingga Allah kuatkan semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu
kajian kita kali ini saya akan memberikan tema tips berbagi menurut Imam Ghazali bagaimana kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang selalu memberikan nasihat kepada anak kita dan pada orang-orang yang perlu kita memberikan nasihat, setidaknya ada beberapa tips menurut beliau untuk sampai diamalkan dan sampai diterimanya nasihat itu ke dalam hati orang yang kita berikan nasihat. Ya, kita mulai dengan beberapa tips. Setidaknya tips ini juga sangat panjang sekali bagi orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada anak murid kita, dan kepada orang-orang yang perlu kita nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan wadhaifil mursyid al-muallim, penjelasan dan tugas-tugas seorang mursyid, tugas-tugas seorang pemberi petunjuk, ya, atau tugas guru atau tugas orang-orang yang memberikan nasihat kepada orang yang memberikan nasihat. Apa di antara tugas-tugasnya? Nah, di sini Imam Ghazali memberikan beberapa tips, di antaranya yang pertama, wazifah ula asyafaqatu 'alal muta'allim. Maka yang pertama yang perlu dilakukan bagi seorang pendakwah, seorang pemberi nasihat dan seorang yang memberi petunjuk, maka dimulai dengan asyafaqah, sifat lembut yang menunjukkan arti bahwa apa yang kita bisa sampaikan itu bermula dari hati yang lembut, bukan hati yang keras. Maka hati yang lembut itu akan menyentuh relungan-relungan hati orang-orang yang memberikan nasihat. Maka sangat perlu sekali mursyid, mu'allim, ustaz dan guru yang kemudian sangat penting sekali memberikan bimbingan kepada anak muridnya, kepada santri dan mungkin kepada jamaah. Nah, ini sangat penting sekali. Dimulai dari asyafaqah, sifat lembut. Belajar dari sejarah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW selama 13 tahun lamanya berdakwah di kota Mekah begitu sangat suksesnya? Karena Rasul dimulai dengan dua hal, yaitu akhlakul karimah dan akidah, dengan keyakinan, dengan tauhid. Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah itu tidak kurang dan tidak lebih selama 13 tahun, dan subhanallah itu masalah hasilnya luar biasa. Karena memang pendekatannya dengan akhlakul karimah, bagaimana kemudian Rasul menerapkan sifat kemuliaannya di hadapan orang-orang kufar Quraisy, kemudian hatinya tersentak dan tersentuh, akhirnya mereka mau mengikuti dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian Rasul memberikan petunjuk tentang tauhidullah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai petunjuk dan pemberi nasihat adalah mengawali hati kita dengan penuh kelembutan. Karena apa? Ya, di sini disebutkan wa ijrahu majrul walid, wa ijrahu majrul walad. Dan kita sebagai petugas yang memberikan nasihat, posisi kita sebagai orang tua dan yang diberikan nasihat itu sebagai anak kita. Anggap saja yang kita nasihati adalah anak kita. Bagaimana Bapak Ibu perasaan kita kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita dengan kelembutan, dengan santun, dan bahkan dengan kata-kata yang sangat bijaksana. Begitulah ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang perlu kita nasihati, yang perlu kita bimbing, yang perlu kita kasih arahan, maka perlu ada posisi yang kemudian kita menganggapnya yang kita berikan nasihat adalah anak kita, bukan orang lain. Maka ketika perasaan tumbuh dengan perasaan yang kita berikan adalah anak kita, maka ada perasaan kita menjaga hatinya, jangan kemudian tersoek hatinya, sehingga Pak anak ini nurut dan bahkan menerima apa yang kita bisa sampaikan. Maka tips yang pertama ini adalah asyafaqah,
mempunyai rasa lembut kepada apa yang kita sampaikan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dengan sebuah sabdanya di qaulihi alaihi salatu wassalam, innama ana lakum kal waladi liwalidihi, bahwa sesungguhnya aku ini seperti orang tua kepada anaknya. Rasul mengibaratkan ketika dakwah itu, saya ini sebagai bapak yang memberikan nasihat kepada anaknya. Begitulah Rasul menerapkan nasihat ini kepada umatnya dengan menerapkan posisi orang tua kepada anaknya. Masya Allah. Maka penuh dengan kelembutan, penuh dengan sopan santun, dan bahkan penuh dengan bimbingan, arahan, bahkan tauladan. Nah, namun kemudian Imam Ghazali kemudian menyebutkan dengan kalimat begini, bal wal walidu alal haqiqah, dan orang yang kita anggap sebagai sumber kehidupan yang dilakukan oleh anak itu adalah orang tua dari asal nasab. Li'anna al-aba sababul hayatil faniyah, karena ayah adalah sebab dari kehidupan yang fana ini. Kalau orang tua adalah sebabnya lahirnya seorang anak untuk kehidupan yang fana ini. Tapi guru yang kemudian seorang pemberi nasihat, mursyid, itu adalah seorang yang kemudian menghidupkan rohaninya. Kalau jasmaninya, anak hasil dari perpaduan antara seorang ibu dengan seorang bapaknya, kan begitu. Kemudian tumbuhlah, lahirlah dengan kehidupan yang fana ini. Tapi ketika anak ini lahir, tumbuh dan besar, ini perlu bimbingan, perlu arahan, maka arahan itu adalah bentuk rohani, dan rohani ini sangat penting sekali, bagian dari sesuatu yang kemudian menjadi satu kepastian. Hati itu terus tumbuh dan menjadi satu kepastian dan kemuliaan tersendiri dalam hati. Wal mu'allim, dan seorang pemberi nasihat, orang yang memberikan teladan, sababul hayatul baqiyah, itu sebab kehidupan yang akan berada di tempat yang kekal nanti. Nah, di sini ada perbedaan. Seorang ayah memberikan teladan untuk kehidupan yang fana ini, tapi guru memberikan teladan untuk kehidupan akhirat kekal nanti. Maka menjadi satu kemuliaan tersendiri ketika seorang guru, seorang mursyid, dan orang-orang yang memberikan nasihat dengan asyafaqah, dengan sifat kelembutan, maka yang diinginkan mencapai puncak kemuliaan untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Kenapa? Karena landasannya walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia dari kehidupan akhirat. Maka beruntunglah kalau kita punya waktu, punya kesempatan untuk selalu memberikan nasihat, memberikan bimbingan, dan bahkan memberikan satu arahan yang penting, sehingga orang yang kita berikan itu paham dan mengerti apalagi yang kaitannya tentang ibadah. Ini kan sangat penting sekali. Maka nasihat-nasihat yang kita berikan kepada orang-orang yang perlu kita berikan nasihat adalah ini adalah sababul hayatul baqiyah, sebab kehidupan kekal di akhirat nanti. Maka nasihat, teladan yang kita bisa berikan itu akan selalu mengalir dan mencapai kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah berharap bagaimana mencapai kehidupan bahagia kelak di akhirat nanti, kan begitu. Baik, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang yang memberikan nasihat, yaitu tipsnya kata beliau, al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita penuh mengikuti qudwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kekuatan rohani yang kemudian kita pautkan terus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan pernah kita rasakan ya Pak, anak-anak kita atau anak didik kita yang kemudian pada saat ketika kita nasihati kok nggak ada perubahan sama sekali, biasa-biasa aja begitu kita nasihatin, nggak lama terus melakukan lagi seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang ada sesuatu kelemahan diri kita. Apa diantaranya kelemahannya? Kita lemah untuk mengikuti sunnahnya dan perintah Rasulullah SAW. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita mengambil tipsnya Imam Ghazali bahwa untuk menguatkan nasihat itu dan teladan itu kepada orang-orang yang perlu kita berikan nasihat adalah al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Kita menganut mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita ikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena memang begini Bapak Ibu. Rasul pernah menyampaikan dengan sebuah hadis begini. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Kata Rasul begini, aku tinggalkan dua warisan yang kalian pegang dalam pegangan yang sangat kuat, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnat rasulih. Kitab Allah, wahyu Allah adalah Al-Quran, dan wa sunnah rasulih. Sunnah Rasul itu adalah hadis, yang hadis ini memuat semua ungkapan, perilaku, dan setiap tindak perilaku Rasul SAW menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Allah dan sunnah Rasulullah SAW terus memancar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saatnya ketika kita menyampaikan ini juga kepada orang-orang yang perlu kita sampaikan, maka itu menjadi satu pancaran cahaya yang masuk dalam hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah masukkan ilham ketakwaannya itu ke dalam hatinya. Maka nasihat itu bisa merubah sikap, bisa merubah paradigma kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, katakanlah begini, kita ketemu dengan seseorang, awalnya kita mungkin orang yang sangat pesimis. Ketika ketemu dengan orang, kemudian mendapatkan nasihat, mendapatkan satu wejangan, mendapatkan kesempatan, kemudian hati kita tersentuh, terbuka hati kita, oh iya, mungkin boleh jadi Allah masukkan sesuatu yang kemudian kita nggak pernah rasakan. Oh iya, kan. Nah, ini seringkali kita pernah mengalami perasaan yang kemudian hati kita terbuka, perasaan ngeh bagaimana Allah masukkan cahaya itu ke dalam hati kita. Bahkan dalam doa-doa kita sering kita baca, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini doa kita waktu mulai ngaji kan begitu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, yang kedua itu adalah benar bahwa apa yang kita lakukan bersumber dari kitabnya Allah, yaitu firman-Nya Allah, dan bersumber atas qudwahnya Rasulullah sesuai dengan hadisnya Rasul, maka sesungguhnya kita berpegang teguh tentang tali yang sangat kuat. Karena tali ini terus akan menjadi estafet dalam kehidupan kita, dan bahkan orang-orang yang mengikuti kita, dan bahkan apa yang kita sampaikan menjadi satu tali yang sangat kuat, dan bahkan menjadi satu habel yang kuat sampai hari kiamat. Baik, yang ketiga tipsnya adalah Allah yadkhil syai'an li batin min nasihah. Jangan pernah menyimpan nasihat untuk hari esok. Kalaupun hari ini perlu kita luruskan, ya perlu luruskan, jangan ditahan-tahan buat hari esok.
Makanya begini Bapak Ibu, kalau kemudian kita punya keinginan untuk meluruskan masalah, maka luruskan masalah dengan sebaik-baiknya dan secermat dan seefektif mungkin, sehingga nasihat yang kita bisa sampaikan itu menjadi efektif. Tidak menunggu hari esok, sebab kalau menunggu hari esok bisa jadi hati kita sudah mulai berubah. Tadi malam mau menyampaikan kejadian, kan begitu, kadang-kadang suka begitu, berubah pikiran. Yang tadinya awalnya kita ingin menyampaikan sesuatu nasihat kepada saudara kita yang memang perlu kita luruskan, ternyata ketika kita urungkan besok, boleh jadi besok akan berubah pikiran dan begitu. Nah, jangan sampai berubah pikiran dan jangan menyimpan sesuatu apa yang perlu kita sampaikan, maka sampaikan sesuatu apa yang mesti kita sampaikan. Sebagaimana selaras firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihatkan tentang kebenaran dan kita saling menasihatkan tentang kebaikan. Maka yang terakhir tugas kita adalah nashul muta'alim wa man'ahu min al-akhlaqi dhalimah bitariqit tasrih. Ini yang terpenting. Yang terakhir ini adalah kita selalu memberikan nasihat, dan supaya nasihat itu sampai kepada orang yang kita berikan nasihat, kita berikan contoh dengan akhlak yang mulia, dan menghindari dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, kan begini Bapak Ibu, kita seringkali menyampaikan nasihat kepada orang yang perlu kita nasihati, tapi orang yang kita nasihati itu tidak pernah terima kan begini. Karena boleh jadi apa yang kita nasihati bertentangan apa yang kita lakukan dan begitu. Misalkan begini, kita nyuruh anak kita sholat, kemudian kita nggak sholat, di mana anak kita mau sholat kalau kitanya nggak sholat, kan begitu, ukurannya begitu Pak. Jadi memang subhanallah, memberikan nasihat kepada orang yang perlu kita berikan nasihat adalah menghindari dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka akhlak yang mulia itu mendorong orang untuk selalu ikut apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Maka inilah yang disebutkan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab Allah pun menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kan begitu. Sungguh ada teladan, contoh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan selalu mengikuti uswahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti siapa saja yang berharap tentang kehidupan akhirat dan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, maka hidupnya selalu mengambil uswahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kan begitu Bapak Ibu. Tetapi kata Imam Ghazali, menyampaikan nasihat kepada orang yang perlu kita sampaikan, tapi dengan cara yang jelas, dengan cara orang bisa menerimanya, kan begitu. Maka boleh jadi penyebabnya kenapa orang tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, karena memang yang kita sampaikan juga kadang-kala juga dengan bahasa yang tidak jelas atau dengan cara isyarat yang tidak dipahami. Maka perlu penyampaian ini dengan cara orang mengerti apa yang kita sampaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan sampaikanlah sesuatu itu dengan yang terbaik. Orang menerima apa yang kita sampaikan. Maka teori yang sangat sederhana adalah apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu sangat mudah dipahami oleh orang yang mau mendengarkannya. Baik, di penghujung kajian ini saya ingin menyampaikan 3 kemurahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Allah Subhanahu wa taala kita kenal dengan nama Asmaul Husna, dengan nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah dengan kalimat Ar-Rahim, yaitu Allah Maha
penyayang. Baik. Ada 3 kelompok, ada 3 tempat yang Allah berikan kemurahan Allah kepada mereka. Pada mereka ini siapa? Orang-orang yang beriman. Kemurahan Allah berikan kepada 3 orang tersebut, pada 3 kelompok tersebut. Apa di antara kemurahan yang Allah berikan dengan sifat kemuliaan kemurahan Allah? Yang pertama, Allah turunkan sifat ketakwaan di dalam hatinya orang yang beriman. Kenapa sifat ketakwaan itu diturunkan di dalam hatinya orang yang beriman? Karena memang orang beriman ini perlu bimbingan, perlu kekuatan hatinya sehingga bisa menetralisir dan bisa untuk menghalau sesuatu yang kemudian dihadapkan, apakah itu kebaikan atau keburukan dan bahkan sebaliknya. Maka perlu Allah sangat membimbing hambanya dalam sifat ketakwaan itu dimasukkan di dalam hati orang yang beriman. Maka ketakwaan, kesabaran, keikhlasan itu adalah anugerah pemberian langsung dari Allah. Tanpa pemberian dari Allah nggak akan bisa kita mewujudkan sholat berjamaah kayak begini, ngajinya kita malam bangun tahajud, itu tanpa anugerah nggak akan bisa dapat ini. Maka dengan anugerah dan berkat pertolongan Allah, maka Allah mudahkan kita bangun malam, Allah mudahkan kita sholat berjamaah, dan Allah mudahkan kita duduk bareng kayak begini. Ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kemurahan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yaitu Allah turunkan sifat ketakwaan dan Allah masukkan ke dalam hati orang-orang ini. Sebagaimana selarasnya firman Allah dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian, kan kata Allah dalam ayat ini. Artinya ketakwaan ini adalah sifat mulia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menjadi satu penilaian khusus bagi Allah. Siapa di antara hamba yang paling bertakwa, yang paling mulia? Maka di antara mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita berpakaian gamis atau berpakaian sorban, peci, tinggal dan yang lainnya, itu hanya sebagai penyempurna pakaian takwa kita, penyempurna untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara hakikatnya adalah takwa itu kata Rasul, at-taqwa hauna. Rasul memberikan isyarat takwa itu di dalam hati. Maka benar Rasul mengajarkan dengan kalimat doa kita, ya qalibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang memutar balikan mata hati, maka balikan hati kami selalu menjalankan perintahmu dan ketaatan kepadamu. Maka Rasul mengajarkan doa dengan supaya hati kita istiqomah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kemurahan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang pertama adalah Allah turunkan sifat ketakwaan itu ke dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW begitu sangat bahagianya menerima surah Al-Fat. Kenapa Rasul bahagia menerima surah Al-Fat? Karena di situ ada jaminan khusus kepada orang yang beriman umat Rasul. Allah turunkan sakinahnya, Allah turunkan ketenangan itu dalam hati orang-orang yang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'iman. Itu yang pertama. Jadi keistimewaan bagi orang yang beriman itu Allah masukkan, yaitu ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Maka kalau kita mau jujur, kita nanya sama orang yang bukan Islam, hatinya mereka itu geringsang, Pak. Hatinya orang yang tidak beriman itu meringsang, tidak ada ketenangan. Bahkan yang ada ketenangan itu hanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Karena memang Allah masukkan cahaya ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Nah, yang kedua, Rasul bahagia sekali diturunkan surah Al-Fat karena memang ada gambaran pasti. Allah menyebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minat
jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan orang yang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan masuk dalam surganya Allah. Artinya Allah sudah jamin umat Rasul bakal masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya masuknya langsung atau nepi dulu, kan ini permasalahannya kan begitu. Tapi yang jelas umatnya Rasul sudah disediakan surganya Darussalam. Di dalam surga itu ada namanya Darussalam. Nah, Darussalam ini adalah ulama sepakat yaitu suatu tempat surga namanya diperuntukkan khusus umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Artinya Bapak Ibu, kita dijamin nih melalui ayatnya Allah dan ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan tempat khusus di surga nanti namanya Darussalam. Nah, pertanyaan selanjutnya, masuknya langsung atau ngetem dulu kan begitu. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya kita kuatkan dengan amalan dengan Allahumma ajirni minan nar. Ada hadis yang menyebutkan begini Bapak Ibu, barang siapa yang melazimkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah salat maghrib dan selepas salat subuh 7 kali Allahumma ajirni minan nar, maka dia terbebas dari siksa api neraka. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemurahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah kecintaan Allah kepada hambanya, kecintaan Allah kepada hamba. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara masalah cinta, mungkin kita pernah pengalaman waktu muda Pak ya, bagaimana kita menemui seorang yang kita cintai, panas, dingin, hayo kan begitu. Begitulah. Kalau kita cinta sama Allah, kapanpun, dimanapun kita datangi dengan kecintaan kita kepada Allah, Allah juga akan cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ujung surah Al-Baqarah ayat 195 disebutkan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang yang beriman, mau laki-laki maupun perempuan, maka Allah mencintainya. Maka kemurahan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu adalah kecintaan Allah kepada hambanya. Bayangkan Pak, kalau Allah sudah cinta, bagaimana Pak reaksinya? Allah berikan satu keistimewaan, Allah ampuni, Allah maafkan, Allah angkat derajatnya, kan begitu. Ya. Bahkan untuk mendapatkan kecintaan Allah, Rasul juga menjelaskan dengan cara amalannya Pak. Ya. Tips bagaimana untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya sangat sederhana. Rasul sampaikan dengan kalimatnya begini. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Tips dari Rasul, pasti manjur dan pasti mujabah, istijabah. Apa tips kata Rasul? Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah adwamuha, yaitu amal yang dawam meskipun sedikit. Misalkan gini, kita baru bisa bangun tahajud hanya bisa 2 rakaat. 2 rakaat itu continue terus tiap malam, itu lebih dicintai di sisi Allah ketimbang kita bangun tahajud 12 rakaat, kesononya nggak tahajud lagi. Jadi amalan yang paling dicintai adalah amalan kontinuitas, terus menerus tanpa terputus. Maka amalan yang terus menerus tanpa terputus itu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ya, kemurahan yang Allah berikan yang ketiga ini yang paling tinggi Pak, derajatnya paling tinggi. Apa kemurahan yang ketiga ini? Yaitu keridhaannya Allah. Keridhaannya Allah. Bapak Ibu, kalau sudah ridho, Masya Allah. Kita seringkali mengungkapkan kalimat saya ridho kan. Kalau sudah mengungkapkan kalimat ridho, artinya kita rela, kita ikhlas, kita menerima apa yang kita terimakan begitu, ridho. Jadi keridhaannya Allah kepada seorang hamba seperti apa? Itu bisa kita baca di dalam surah Al-Ahqaf ayat
ayat 15. Dan mungkin pernah saya sampaikan doa ini. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau lupa bisa dibuka surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa sangat mujarab sekali untuk dianugerahkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tersebut yang perlu kita garis bawahi adalah wa an a'mala sholihan tardahu, dan aku bisa menunaikan amal soleh atas keredoan ya Allah. Artinya keredoan yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala kita istiqomah di dalam amal soleh kita. Amal soleh bukan amal salah. Amal soleh adalah amal yang dimana berdasarkan kualitas iman dan kualitas ketulusan dan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan keredoan kepadanya. Ini yang paling tinggi, Pak. Ini yang paling tinggi. Maka siapapun kita berharap amal kita selalu dalam ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.